Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Bayangkan seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Hebat ini. Hebat. Di 2014, 2019, bahkan di 2004 waktu itu kalau saya tidak salah. Dia menyampaikan hal-hal bagus melawan rezim. Tapi kemudian hari ini dia cuma bisa berkata dua hal. Hidup Jokowi. Itu aja. Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain, rakyat ketawa. Luar biasa. Ini masukannya Pak Prabowo, bukan. Ini Mas Hendri hari ini kelihatannya keras sekali nih. Bukan keras Bang. Ini Saya kritik membangun ya. Hanya bercerita. Oke. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang? Selain hidup Jokowi, nggak ada. Dia mau menyampaikan seperti misalnya 2019, jangan kita ikut antek-antek asing misalnya. Oh iya betul. Mana bisa sekarang dia bicara begitu? Dia ada di dalam pemerintahan. Maka dia akan ubah semangatnya itu. Hidup Jokowi. Sambil gebrak-gebrak meja, hidup Jokowi, boleh juga. Tapi dua kata itu yang bisa dia sampaikan. Sementara wakilnya, dia mau berkata apa? Semuanya dibantu oleh ayahanda. Maka yang bisa dia lakukan, alasan terbaik seorang Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo cuma satu: berbakti kepada kedua orang tua. Nggak ada lain Bang. Itu alasannya. Dia mau nyebut apa? Dia mau bilang apa? Semua fasilitas yang dia dapat itu karena dia anak presiden. Dan itu bukan fitnah, itu kejadian. Fakta. Fakta. Oke. Jadi, kampanye terbaik seorang Gibran untuk meyakinkan rakyat bahwa dia bisa menjadi wakil presiden Pak Prabowo adalah, saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Itu aja. Jadi yang satu, hidup Jokowi, dua kata. Yang satu lagi, berbakti kepada kedua orang tua saya. Berapa tuh Bang? Berbakti kepada kedua orang tua saya. 6 kata aja ya, digabungkan dalam satu kali. Nah, ini nggak bisa. Dia tidak bisa bicara tentang perubahan seperti Anies Baswedan. Dia tidak bisa bicara perbaikan demokrasi seperti Ganjar Pranowo. Nggak bisa. Dia mau bilang apa lagi? Padahal pada saat misalnya dia bertahan waktu itu sesuai janjinya, tidak akan kemana-mana, selalu bersama pendukungnya, hari ini 80% Prabowo saya yakin. Oh, Anda mau bilang kalau seandainya Pak Prabowo tidak bersama Gibran, kira-kira dia akan memenangkan pertarungan satu putaran? Ya, kalau dia tidak bersama Pak Jokowi menjadi menterinya. Oh, gitu. Hari ini 80%. Satu putaran berarti ya? Karena dia jaga pendukungnya, dia jaga kata-katanya, dan dia tidak banyak beralasan. Itulah yang disebut integritas. Ya, mungkin itu Abang lebih tahu lah kalau itu. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran Mas. 11/100. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mas. Omon-omon. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mbak. Rezim gemuk. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Yang hidupnya sulit malah Titipkan KONI Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan. Setoran di RUT BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari KONI Bakri di Rusia yang beredar luas
di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan, berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu. Nah jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPRI minta kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Indonesia Gelap, kejamnya kepemimpinan Prabowo yang menekan rakyat. Tagar Indonesia Gelap mencuat di media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025, sebagai respons terhadap berbagai masalah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak bisa disembunyikan lagi, rakyat Indonesia kini terjebak dalam kegelapan, di mana hak-hak dasar mereka dijungkir balikan, suara mereka terbungkam, dan harapan akan masa depan kian memudar. Apa yang terjadi dengan negara ini? Pemerintah yang seharusnya melindungi dan memenuhi hak rakyat, malah memilih untuk menutup mata terhadap kesulitan yang dialami warganya. Kebijakan-kebijakan otoriter yang tak berpihak pada rakyat, seperti efisiensi kabinet, revisi UU TNI, Polri, hingga perubahan aturan yang merugikan sektor pendidikan, semakin memperburuk keadaan. Sudah 100 hari pemerintahan Prabowo, dan hasilnya, protes besar dari mahasiswa yang kecewa dengan kebijakan kacau balau yang merugikan. Apakah kita akan terus diam dan membiarkan negara ini semakin gelap? Indonesia Gelap adalah panggilan untuk kita semua, untuk melawan, untuk bangkit, dan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan yang diciptakan oleh rezim ini. Sudah saatnya kita membuka mata dan menuntut perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tahu nggak sih siapa presiden yang dalam masa kerjanya 100 hari telah memecahkan 4 rekor sekalian? Ayo siapa? Benar, itu adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo dalam masa kerjanya 100 hari telah memecahkan 4 rekor sekalian. Pertama, tingkat kepuasan yang mencapai 80,9% dalam masa 100 hari kerjanya. Nggak ada loh presiden yang kayak begitu. Mbak Jokowi sendiri pun baru mencapai tingkat kepuasan yang ke 80% setelah 10 tahun berkuasa. Yang kedua, nah ini yang kedua nih, Presiden Prabowo adalah presiden yang dipilih secara langsung dalam masa kerja 100 harinya telah didemonstrasi oleh mahasiswa. Itu presiden yang dipilih secara langsung ya. Yang ketiga, dalam masa kerja 100 harinya, Pak Presiden Prabowo adalah presiden yang sudah dideklarasikan untuk dicalonkan kembali sebagai calon presiden pada pemilu atau pilpres berikutnya. Hebat kan? Dan yang keempat, Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama kali menyebut dan meneriakkan kata hidup kepada mantan presiden yang sebelumnya dalam 100 hari masa kerjanya. Luar biasa, 4 rekor sekaligus, dan saya kira belum pernah ada sejarah dalam era kepemimpinan presiden di era reformasi seperti prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.